Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapi Pertama dari kelas 4E. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik mengenai kelelahan dan recovery. Nah, apa itu kelelahan? Beragam pengertian atau istilah yang dipahami di masyarakat dan khususnya pada dunia olahraga yang berkaitan dengan pengertian kelelahan. Kelelahan bisa diistilahkan dengan kecapekan, kepenatan, atau kepayahan. Tidak ada hal yang signifikan yang membedakan istilah-istilah itu. Semua istilah tersebut secara umum mengacu pada kondisi tubuh yang tidak bertenaga lagi karena aktivitas yang begitu tinggi. Selain itu, ada rasa yang tidak nyaman dan sakit ketika akan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan otot. Dengan demikian, semua istilah tersebut sama pengertiannya. Jadi, kelelahan adalah menurunnya kapasitas kerja atau fisik yang disebabkan oleh karena melakukan pekerjaan itu sendiri. Menurunnya kapasitas kerja berarti menurunnya kualitas dan kuantitas kerja atau gerak fisik itu. Bila lingkupnya dipersempit pada kualitas gerakan, maka kelelahan ditujukan oleh menurunnya kualitas gerak. Kemudian, apa penyebab kelelahan? Pada umumnya yang terjadi pada para olahragawan ialah kepayahan karena neuromuscular junction, kepayahan mekanisme kontraksi otot, dan kepayahan susunan saraf pusat. Sedangkan kepayahan dari saraf, yaitu tidak dapat mengirimkan impuls, hampir tidak pernah terjadi. Oleh karenanya tidak memegang peranan yang penting. Kelelahan yang dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu lelah mental dan lelah fisik. Lelah mental biasanya disebabkan karena kerja mental, sedangkan lelah fisik karena pekerjaan otot. Kelelahan juga bisa ditimbulkan akibat dari sistem metabolisme energi dalam tubuh dengan terjadinya penumpukan. Asam laktat di dalam otot akan mengganggu mekanisme sel otot. Kemudian recovery. Apa itu recovery? Nah, recovery mengacu pada pemulihan dari latihan menggunakan intensitas kegiatan rendah dengan tujuan untuk pemulihan. Pemulihan aktif membantu membersihkan otot-otot dari asam laktat yang menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Kebanyakan atlet, khususnya atlet profesional, melakukan kewajiban berlatih setidaknya 2 kali sehari. Latihan rutin itu membawanya berada dalam tekanan, baik fisiologis maupun psikologis. Kemudian, apa fungsi recovery? Ketika kita melakukan program latihan fisik yang berat, hal yang perlu diperhatikan selain terus-menerus menggenjot latihan fisik adalah fase recovery atau istirahat bagi atlet. Hal yang kadang tidak diketahui adalah pendapat bahwa dengan terus-menerus menggenjot fisik tanpa memperhitungkan istirahat dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas fisik yang tinggi adalah hal yang salah besar. Tubuh manusia itu memiliki batas kemampuan maksimal dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Selain itu, untuk mengembalikan kekuatan otot, juga untuk meregenerasi otot-otot yang telah dirusak selama latihan, sehingga terbentuk otot baru yang memiliki kualitas yang lebih bagus dari sebelumnya. Berlatih merupakan kewajiban bagi seorang, setidaknya 2 kali sehari. Rutinitas ini berdampak kepada atlet, baik fisiologis maupun psikologis. Lalu teknik-teknik recovery. Yang pertama adalah massage, adalah manipulasi sistematis dari jaringan tubuh yang lembut dan memberikan kemudahan dalam menghilangkan racun sisa proses metabolisme dan sampah yang tersisa akibat kerusakan jaringan. Yang kedua adalah head atau terapi. Sauna memberikan efek pada sistem saraf dan endokrin serta memberi pengaruh pada organ dan jaringan otot lokal. Pemanasan langsung mandi air panas atau steam bath pada suhu 36 derajat Celcius selama 8-10 menit akan menyebabkan otot lebih rileks. Lalu cold atau cryotherapy adalah teknik di mana peredaman air dingin atau mandi es digunakan untuk mengobati trauma akut dan teknik pemulihan. Lalu selanjutnya
jenis-jenis recovery. Yang pertama adalah pemulihan cadangan dengan energi. Pemulihan cadangan energi dalam tubuh dapat dilakukan dengan adanya fase pemulihan, maka sistem energi dapat melakukan pengisian cadangan energi dengan proses metabolisme. Yang kedua adalah recovery aktif. Recovery aktif adalah latihan dengan intensitas rendah atau ringan. Recovery pemulihan aktif mengacu pada pemulihan dari latihan menggunakan intensitas kegiatan rendah dengan tujuan untuk pemulihan. Pemulihan aktif membantu membersihkan otot-otot dari asam laktat yang menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Dapat dilakukan dengan aktivitas jogging. Pemulihan aktif dapat membantu rasa nyeri otot dapat hilang lebih cepat, membantu otot memperbaiki jaringan yang rusak, meningkatkan pemulihan psikologis atau mental, meningkatkan relaksasi mental dan fisik. Pemulihan aktif atau penurunan panas dengan latihan ringan lebih efisien dalam pemulihan setelah latihan. Lalu yang ketiga adalah recovery pasif. Recovery pasif yaitu latihan yang tidak melibatkan aktivitas atau dilakukan duduk diam atau aktivitas istirahat total. Jadi recovery pasif yaitu suatu aktivitas fisik tanpa adanya aktivitas fisik. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.